Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cara menghitung darah haid dan juga waktu-waktunya serta cara menghukuminya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya setelah seluruh badan bayi keluar semua, kemudian keluar darah, maka kita katakan darah tersebut adalah darah nifas. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan bayi, ya, maka itu bukan darah nifas, akan tapi damu thalaq, darah thalaq namanya. Dan darah thalaq ini tidak dihukumi haid dan juga tidak dihukumi dengan hukum nifas. Artinya darah biasa. Kecuali darah thalaq ini bisa dikatakan haid jika bersambung dengan darah haid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika seorang wanita tersebut sebelum melahirkan keluar darah haid, kemudian bersambung sampai melahirkan, maka darah tersebut yang kita sebutkan darah thalaq adalah darah haid. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, orang hamil itu tetap bisa keluar haid, walaupun itu jarang. Tapi jika keluar darah, maka tetap kita katakan darah haid. Akan tapi jika tidak bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka kita hukumi damu thalaq ini darah biasa. Kemudian ada permasalahan jika hamil kembar. Jika hamil 2 bayi, maka dihukumi nifas adalah darah yang keluar setelah semua bayi keluar. Artinya jika yang keluar baru 1, kemudian keluar darah, maka darah tersebut bukan darah nifas. Kapan dikatakan darah nifas? Setelah dua-duanya, artinya setelah kosongnya rahim daripada janin. Ketika dua-duanya sudah keluar, kemudian keluar darah, baru kita hukumi darah nifas. Adapun darah yang keluar antara 2 bayi, maka bukan dikatakan darah nifas. Sama darah damu thalaq tadi, darah biasa. Atau juga kita katakan darah nifas walaupun ketika seorang wanita tersebut keguguran. Mungkin yang keluar baru hanya gumpalan darah atau gumpalan daging. Yang mana jika para bidan mengatakan jika gumpalan darah atau gumpalan daging tersebut tetap berada di rahim, itu adalah asal daripada manusia. Artinya gumpalan daging dan darah tersebut memang asal janin, bukan penyakit. Karena sebagian wanita mungkin punya penyakit ya, di rahimnya tersebut. Jika keluar kemudian darah tersebut bukan dikatakan darah nifas. Yang dikatakan darah nifas mungkin adalah jika keguguran dan keguguran tersebut adalah sesuatu yang mana itu adalah asal daripada manusia. Kemudian ataupun proses persalinan, walaupun proses persalinannya dengan sesar, dengan cara sesar. Seorang wanita melahirkan, kemudian disesar, tidak menggunakan yang normal. Setelah operasi sesar selesai, bayinya sudah keluar, kemudian keluar darah nifas dari farjinya, keluar darah dari farjinya, maka kita hukumi tetap darah nifas. Sehingga kita bisa simpulkan daripada perkara yang di atas tersebut, bahwa sini darah tersebut kita bisa hukumi dengan nifas dengan 4 syarat. Yang pertama, hendaknya keluar darah tersebut setelah kosongnya rahim dari janin atau dari bayi. Yang kedua, hendaknya jarak keluar darah nifas dengan lahiran itu tidak lebih daripada 15 hari. Artinya setelah melahirkan, kemudian 15 hari baru keluar darah, maka kita katakan itu bukan darah nifas. Ya, tapi itu kita katakan itu darah haid. Karena apa? Karena lebih daripada 15 hari. Syaratnya apa? Tidak boleh lebih dari 15 hari. Setelah melahirkan, kemudian 2 hari keluar darah, nah baru kita katakan darah haid. Atau setelah melahirkan, kemudian langsung keluar darah, maka kita katakan darah nifas. Syarat yang ketiga, jika telah keluar darah nifasnya, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi, maka hendaknya masa berhenti tersebut juga tidak melebihi 15 hari. Jadi misal setelah melahirkan kemudian langsung keluar darah, maka kita hukumi darah nifas. Kemudian berhenti beberapa waktu, kemudian keluar lagi,
Dengan syarat berhentinya tersebut tidak 15 hari. Kalau berhenti kemudian 15 hari lagi baru keluar, maka tidak kita akan darah nifas lagi, akan tapi sudah dikatakan darah haid. Ya. Kalau misal baru 10 hari, atau 5 hari, atau 7 hari, kemudian keluar darah lagi, maka kita katakan darah nifas, masih darah nifas. Dan ini akan kita bahas lagi lebih detail di bab yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah hendaknya waktu keluar darah nifas tersebut tidak lebih daripada 60 hari. Jika lebih daripada 60 hari, maka kita katakan istihadhah. Dan nanti kita akan bahas masalah bab istihadhah. Artinya, maksimalnya seorang wanita keluar darah nifas adalah 60 hari. Lebih daripada 60 hari, mulai dari waktu kelahiran sampai 60 hari ini, itu adalah batas nifas. Kalau lebih, maka kita katakan sudah bukan darah nifas lagi, akan tapi kita hukumi istihadhah. Kemudian di sini dijelaskan masa-masa nifas, yaitu paling sedikitnya nifas adalah setetes. Jadi wanita bisa setelah melahirkan kemudian hanya keluar nifas setetes kemudian suci, bisa. Dan ini diriwayatkan diambil dari masa nifasnya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha ketika melahirkan putra-putrinya sehingga beliau tidak pernah beristirahat daripada ibadahnya karena nifas. Sampai mendapatkan julukan At-Tahirah, yaitu adalah wanita yang suci. Akan tapi biasanya seorang wanita nifas adalah 40 hari normalnya. Dan paling banyaknya adalah 60 hari. Jika lebih daripada ini, maka kita katakan bukan nifas, akan tapi istihadhah. Ini kita telah selesai daripada pembahasan bab nifas. Kemudian, adapun pembahasan masa suci antara dua haid, ataupun masa suci antara haid dan nifas, ini ada pembahasan khusus, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.